Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman. Tempat mengajar saya di SDN Cintalangun 1, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Saya akan mengajar kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-1, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ke-1 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 20150036734, nomor NIM 2015320. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan praktik ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Coba sekarang pimpin doa dulu ya sebelum belajar. Yuk. Nah, yang kedengar. Sekarang jam 9 ya, jadi masih pagi. Nanti kamu harus semangat ya. Udah sarapan? Udah. Ada yang udah, yang belum. Kalau dibiasakan, kalau pagi itu sarapan dulu ya. Nah, yuk, biar tambah energi, semangat. Nah, sekarang siapa yang hadir? Hadir semua ya? Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya, dengan suara yang keras, dengan semangat ya, karena ini lagu wajib nasional. Ya. Ya. Garuda Pancasila. Ya. Dengan semangat ya.
tersebut duduk yang rapi. Ya, paham? Iya. Nah, jadi sekarang kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu memahami cerita atau teks dongeng. Yang kedua itu adalah memahami gaya gerak. Ya, gaya gerak, ada gerak gravitasi. Ya, nah, nanti Bapak jelaskan. Ya, sudah dibuka halaman 1. Ya, ke depan. Di sana ada cerita atau dongeng yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Nah, Bapak mau tanya, kamu pernah tidak membaca sebuah dongeng di rumah? Pernah? Membaca buku, ya, terus menonton film, banyak ya di tayangan televisi ya, cerita tentang dongeng. Nah, dongeng yang pernah kamu baca atau pernah kamu tonton, itu dongeng apa? Judulnya apa? Pernah? Tadi lihat tayangan video apa? Kancil. Nah, itu juga dongeng. Kancil tersebut termasuk dongeng. Tokohnya ada siapa saja sih? Ada kancil, terus apa lagi? Apa lagi? Semut, terus bagus, harimau, merpati, gajah, ular. Ya, terus ada raksasa ya tadi. Nah, itu adalah sebuah contoh dongeng. Nah, Bapak perhatikan di depan. Bapak punya sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Nah, tugas kamu adalah kamu baca dulu dari halaman 1, 2 sampai 3. Bacanya dalam arti ya, nggak usah bersuara. Ya, oke. Ayo baca dulu. Baca dulu dongengnya. Pahami ceritanya. Nanti Bapak kasih pertanyaan. Nanti ada pertanyaan. Makanya kamu bacanya yang khusyuk. Perhatikan ya, dengarkan, jangan ribut. Jadi apa sih yang ada di dalam cerita tersebut? Judulnya apa? Judulnya apa coba? Judul dongengnya adalah Asal Mula Telaga Warna. Tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut ada siapa saja? Nah, betul sekali. Nama-nama tokoh dalam teks dongeng atau bacaan yang ada di buku yaitu 1. Raja, 2. Permaisuri, 3. Putri. Nah, itu yang ada 3 tokoh. Ya, kalau di Kitama itu ada seperti bapak, ibu, sama anak. Jadi si Putri itu anaknya ya. Tuh. Nah, jadi karakter si Putri itu dalam cerita karakternya itu seperti apa? Karakter si Putri dalam dongeng kurang baik ya, kurang baik,
selalu dimanja kedua orang tuanya sehingga pinter. Si putri itu tumbuh menjadi seorang anak yang manja dan kasar. Pinter ya. Jadi ceritanya itu ada seorang raja dan permaisuri. Mereka itu tidak mempunyai anak, ya, tidak mempunyai anak. Akhirnya seorang raja itu bertapa di hutan, ya, tapa di hutan. Dia itu minta ingin dianugerahkan seorang anak perempuan, dan pada ketika itu seorang raja tapanya itu dikabul. Ya, kalau kita mah sekarang doa ya, kalau dulu mah itu tapanya itu. Nah, terkabul, akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Putri. Nah, saking bahagianya ketika si putri itu ulang tahun, maka si raja dan permaisurinya memberikan hadiah. Hadiah apa dia? Hadiah kalung, ya, pinter. Hadiahnya kalung. Nah, ketika itu apakah putri menerima kalung tersebut? Tidak, ya, sampai permaisuri atau istrinya raja itu menangis, sakit hati ya. Itu kalau misalkan di kita itu ya, kita kan sebagai seorang anak, sebagai seorang anak kita mempunyai kedua orang tua. Nah, ketika kita diberikan sesuatu sama orang tua, kita terima, ya. Ketika kita terima, nah terus mengucapkan apa? Terima kasih. Itu yang bagus, ya. Kamu jangan contoh seperti cerita di dalam teks tersebut, karena cerita di dalam teks adalah kurang baik. Sifat siapa yang kurang baik? Si putri. Nah, jadi kita sebagai seorang anak tidak boleh seperti itu ya. Kalau misalkan nih orang tua kita nyuruh kita pergi ke warung atau belanja, misalkan tolong beliin bawang misalkan ya ke warung, cepet, harus langsung berangkat, jangan menolak. Apalagi kalau misalkan suatu saat kita itu dikasih hadiah sama kedua orang tua, nah kita seharusnya bersyukur ya, jangan seperti si putri itu kurang baik. Tuh contohnya ya. Jadi nama-nama tokoh dalam teks di dalam bacaan yang pertama adalah raja, permaisuri, dan putri. Bisa menerapkan kehidupan kita, tapi jangan dalam artian itu kita mentang-mentang masih anak-anak ya, kita minta sama orang tua seenaknya. Nah, misalkan kita minta uang jajan nih, nggak dikasih, marah-marah, nangis, itu tidak boleh. Kasihan ya sama kedua orang tua. Kita sayang nggak sama kedua orang tua? Sayang. Bapak yang mencari nafkah, ya, ibu apa coba? Sebagai orang yang merawat kita dalam pertama kandungan selama 9 bulan, terus melahirkan kita. Nah itu, jadi kita itu harus sayang kepada kedua orang tua. Jangan kamu tulis karakter tokoh cerita yang ada di buku teksnya yang sudah kamu baca. Tadi ada siapa saja? Ada raja, permaisuri, dan putri.
Coba, kamu buka buku tulisnya, kamu tulis raja, karakternya seperti apa? Permaisuri, karakternya seperti apa? Terus putri, karakternya seperti apa? Coba, Bapak pengen lihat, pengen tahu apakah kamu memperhatikan penjelasan dari Bapak? So, tulis dulu ya karakter tokoh yang ada di dalam bacaan. Tadi ada tiga tokoh. So, tulis. Sudah menulisnya. Silakan nanti kamu maju ke depan ya untuk menyebutkan karakter tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan. Ya, Neng, sini. Yang kencang ya. Yang lain dengarkan. Bacakan. Sok. Yang baik dan penyayang anaknya sampai rela berkata ingin mendapatkan anak perempuan. Karakter permaisuri penyayang. Karakter putri kurang baik karena terlalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Dia tumbuh menjadi putri yang manja dan kasar. Iya, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau membacakan atau menjawab? Mungkin ada yang beda jawabannya. Apa saya mah bukan seperti itu jawabannya. Maju ke depan. Ada enggak? Sama? Semua sama? Jawabannya? Hah? Nah ya? Nah, jadi oke. Jadi nama tokoh yang ada di dalam teks cerita bacaan di dalam buku ya, yaitu ada raja. Raja itu karakternya adalah apa coba? Karakter raja. Raja yang baik dan penyayang anaknya sampai rela bertapa ingin mendapatkan anak perempuan. Nah, itu karakternya, karakter sifat. Terus yang kedua, karakter permaisuri. Itu karakternya seperti apa? Penyayang ya, jadi ibu sebagai seorang ibu yang baik, yang penyayang kepada anaknya. Terus karakter putri. Itu apa karakter putri? Orang baik. Kurang baik karena terlalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Ya, jadi tumbuh sebagai seorang anak yang apa coba? Yang suka manja atau yang suka melawan, berkata-kata kasar. Nah, itu. Dia tambah semangat belajarnya, yang semangat ya, soalnya masih pagi. Kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memang ya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke. Semangat? Jawab yang keras. Semangat? Jawab yang keras. Semangat? Oke. Lihat, perhatikan gambar yang ada di depan. Ya,
Sedang apa? Itu sedang apa coba? Bermain ayunan. Nah, tadi seorang putri itu kedudukannya sebagai apa dalam cerita dongeng? Sebagai seorang putri atau anak, ya, anak dari raja dan permaisuri. Biasanya kalau seorang anak itu selain belajar itu bermain, ya, bermain apa saja bisa, bermain masak-masakan, ya, bermain galak itu. Nah, contoh gambar di depan ada dua orang anak yang sedang apa? Sedang main ayunan. Nah, itu. Jadi, apakah kamu pernah main ayunan? Pernah. Ya. Ayunan itu ada gaya apa saja? Gaya tarik dan gaya dorong. Pinter. Nah, ayunan itu menggunakan gaya tarik dan dorong. Itu ya. Pengertian gaya gerak. Gaya adalah merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak pada benda yaitu gerak atau gaya gravitasi bumi, ya, atau tarikan dan dorongan yang terjadi. Nah, itu seperti contohnya ayunan, ya, ayunan kita tarik, ya, terus kita lepas. Nah, itu. Nah, contoh gaya gravitasi. Ada yang tahu gaya gravitasi? Ada yang tahu? Jatuhnya sebuah benda. Contoh, ini pulpen. Bapak pegang, ya, terus Bapak jatuhkan. Nah, jatuh nggak? Nah, itu disebut gaya gravitasi, ya, gravitasi bumi. Contoh mangga atau jambu yang jatuh dari pohonnya, jatuh, ya, dari atas ke bawah. Nah, itu yang disebutnya gravitasi bumi. Nah, kalau kita di bumi kan kita mah hidupnya di bumi, ya, nah, di planet bumi, jadi ada gravitasinya. Kalau misalkan lebih ke atas lagi, itu tidak ada gravitasi bumi. Kita pernah nonton film atau cerita atau pernah membaca astronot? Pernah? Nah, ketika di atas itu akan melayang, ya, melayang. Jadi nggak bisa jatuh karena di sana itu tidak ada gravitasi bumi. Bapak mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bapak bagikan dulu, ya. Nih. Acak aja, ya. So, kamu buka LKPD-nya. Terus silakan kamu baca petunjuk yang ada di LKPD. Petunjuknya seperti apa? Lihat dulu, baca. Yuk. Coba perhatikan dulu ke depan. Tadi pengertian gaya gerak. Sekarang Bapak berikan contoh gaya gerak dorong. Nah, contoh yang pada
di depan. Itu contohnya apa? Yang pertama, sedang mendorong mobil. Yang kedua, mendorong barang. Yang ketiga, mendorong apa? Gerobak ya. Nah, itu adalah gaya dorong. Contohnya Bapak sebutkan 3 contoh saja. Nah, selain contoh di depan, ada lagi enggak contoh gaya dorong? Coba. Ada lagi enggak? Dorong meja bisa. Dorong lemari bisa. Dorong kasur bisa. Ya, nah itu adalah contoh gaya dorong. Sekarang contoh gaya tarik. Yang pertama gambarnya apa? Sedang menarik apa? Barang. Yang kedua, mobilan ya. Seorang anak laki-laki itu sedang main mobil-mobilan dengan gaya tarik. Nah, mobil-mobilan kan ditarik ya, biar bisa maju. Yang ketiga, magnet. Nah, itu kalau gaya tariknya itu yang gambar ketiga mah menggunakan magnet. Nah, menggunakan magnet ya. Itu contohnya. Jadi ada 3 contoh gaya dorong dan gaya tarik. Tuh. Sekarang Bapak minta 2 orang untuk mempraktekkan gaya tarik dan gaya dorong. Laki-laki ya, jangan perempuan. Nih, prakteknya Bapak di depan ada sebuah meja. Ya, coba. Kamu praktekkan, bisa nggak? Gaya tarik dan gaya dorong. Yuk, ini. Sama Adit. Yes. Nah, kamu sini. Di sini. Nah. Ya. Yang lainnya biar teman kalian itu akan mempraktekkan sebuah gaya dorong dan gaya tarik sebuah meja. Coba angkat. Nah, itu Adit dorong. Nah, berarti ini menarik atau mundur. Adit tarik. Nah, itu contoh kecilnya aja. Udah, cukup. Berat ya. So, duduk, terima kasih. Nah, itu adalah sebuah contoh ya. Contoh gaya tarik dan gaya dorong. Seperti ayunan tadi ya. Ayunan tadi juga kan ada gaya tarik dan gaya dorong. Melakukan percobaan gaya gerak dan gaya dorong. Nah, kalau misalkan tidak mengerti, kalian bisa berdiskusi sama teman-temannya, bisa menanyakan, ya percobaan apa? Di sini ya. Di sini jawabannya. Silakan tanyakan teman-teman, berdiskusi karena kamu sedang melakukan percobaan. Sok berdiskusi. Boleh, nggak apa-apa.
sini aja, sini. Oh, silakan. Sudah? Nah, sok isi. Tanya-tanya apa? Itu. Ya, ada dia. Kan percobaan. Ya, oke. Tadi apa? Melakukan percobaan antara gaya gerak, ya, antara gaya tarik dan dorong. Coba, siapa di sini yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Rere, ya Re, sini Re. Yang keras ya bacanya. Pengertian gaya gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak benda, yaitu gaya gravitasi bumi yang menyangkut benda jatuh, memakai jalur gaya tarik dan dorong, contohnya menarik dan mendorong meja. Iya. Tepuk tangan. Mungkin ada jawaban yang lain selain dari jawaban temennya? Mungkin punya pendapat Pak, jawaban saya mau bukan seperti itu. Boleh. Coba. Nah, tadi kan sudah melakukan percobaan ya antara gaya gerak atau gaya tarik dan dorong. Ada lagi selain jawaban dari temannya? Mungkin saya Bapak punya jawaban yang lain. Ini loh percobaan saya. Gitu. Percobaan saya itu misalkan Pak, ketika saya di rumah, saya mengangkat sebuah ember yang berisi air. Itu gaya gerak. Ya. Menggunakan tangan atau otot. Itu contohnya sama. Coba, ada selain jawaban di temennya? Ada enggak? Nah, Bapak jelaskan ya. Jadi, pengertian gaya gerak yaitu gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Beberapa faktor yang mempengaruhi gerak dan benda pada benda yaitu gaya gravitasi bumi, tarikan dan dorongan yang terjadi. Contohnya sebuah benda yang jatuh dari atas ke bawah. Nah, terus yang kedua contohnya misalkan tadi yang sudah Bapak jelaskan atau sebutkan ya, buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Itu ya contohnya atau pengertian tentang gaya gerak, tarik, dan dorong. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, Bapak persilakan. Dari pertama sampai terakhir. Mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan. Cukup? Paham ya? Nah, oke, sekarang evaluasi soal. Bapak bagikan dulu ya soalnya.
kamu isi nama kelas bukan bos saya. Terus waktunya jam berapa tadi kita mulai belajar? Ya. Nah, nanti silakan isi di rumah ya buat apa? Buat PR. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, jadi cerita atau dongeng yang tadi sudah dibaca oleh kamu itu berbagai-bagai atau bermacam-macam karakter, beda ya, beda karakter, beda orang pasti beda karakter. Nah, jadi kita itu tidak boleh mempunyai karakter seorang putri karena tadi itu putri karakternya tidak baik. Terus seperti gaya gerak. Nah, gaya gerak itu kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ya. Contohnya kita tadi kan mengangkat buku, kalau di rumah kita baca buku itu gaya gerak, gaya mengangkat. Terus kita mengangkat ember yang sudah ada airnya, ya itu diangkat. Terus apa lagi? Mengangkat meja tadi ya seperti yang sudah dipraktekkan sama temannya. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu ya. Itu karena membaca itu atau membaca buku Buddha ilmu ya. Itu contohnya. Sok silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Yang terakhir pimpin doa nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sok silakan. Pulang ya.